Bismillahirrahmanirrahim. Oke semua, selamat datang. Ketemu lagi di Belajar Kenal Matematik Channel. Salam sejahtera, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi dalam bab inverse fungsi bagian kedua, lanjutan. Bagi mereka yang belum melihat bagian pertamanya, bisa menonton terlebih dahulu di link yang ada di pojok sebelah kanan atas. Ya, ya. Oke, kita kali ini coba menyelesaikan beberapa soal yang terkait dengan inverse fungsi. Ya, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ini ditanyakan inverse dari fungsi fx sama dengan 2x min 3. Ini fungsi linear. Fungsi linear yang tentunya bisa kita selesaikan secara tricky saja ya untuk mendapatkan inverse fungsinya, yaitu dengan menghilangkan koefisien x-nya ya, lalu yang terlihat kalau duanya dihilangkan yang tinggal x min 3, lalu kita tulis sekawannya, sekawan dari x min 3 adalah x plus 3, lalu 2 yang dihilangkan kita munculkan lagi di bawah. Oke, selesai. Lalu kita sudah mendapatkan inverse fungsi yang juga merupakan fungsi inverse karena ini fungsi linear ya. Nah, kalau bentuk yang lebih bagusnya mungkin setengah x plus 1/2 gitu ya. Kalau ditampilkan dalam bentuk penjumlahan, tapi ini dimintanya dalam bentuk pecahan, sehingga jawabannya adalah C ya, C. Oke, yang kedua inverse fungsi y sama dengan setengah x min 1/3 ya, sama ya. Jadi caranya adalah dengan menuliskan inverse-nya adalah gimana tadi? Koefisien x-nya kita hilangkan, berarti x min 1/3 jadi sekawannya jadi plus 1/3, lalu dibagi dengan koefisien yang dihilangkan yaitu setengah. Kita dapatkan bentuk yang lebih baik, setengah dibagi setengah berarti dikali 2, berarti 2x plus 2/3 ya, 2/3. Nah, kalau kita jadikan bentuk pecahan tentunya ini menjadi, kalau per 3 ya, per 3, ini 2-nya jadi 6, ini 2-nya tetap 2 ya. Oke, jawabannya adalah yang A ya, 6x plus 2/3. Oke, yang berikutnya nomor 3 ya, inverse dari bentuk pecahan. Nah, ini bentuk pecahan. Caranya kalau kita pakai tricky, ini tukar tempat ya. Yang kanan ini tukar tempat, yang kiri dilawan. Yang kanan ditukar, yang kiri dilawan. Jadi jawabannya adalah inverse-nya adalah bentuk pecahan ya. Yang ini min 5 sama 2 tukar tempat ya. Ini plus, ini x. Nah, sementara yang kanan ini dilawan. Berarti min 4 min 3x. Nah, jadi yang kanan ditukar, yang kirinya dilawan. Dilawan itu kalau plus jadi min, kalau min jadi plus.
Nah, bentuk ini kan kebanyakan min. Kalau kebanyakan min dijadikan bentuk plus, sehingga menjadi 5x plus 4 per 3x min 2. Ya, semua tandanya diganti. Oke, sehingga kita dapatkan jawabannya adalah yang nomor C ya. Ini jawabannya 5x plus 4 per 3x min 2. Lalu selanjutnya yang keempat, inverse dari fungsi pecahan. Nah, fungsi pecahannya ini kan bentuknya belum standar ya. Nah, bentuk yang standar itu x-nya di depan. Jadi ini min 3x plus 5. 6x min 2. Nah, ini yang kita tukar, kita lawan. Ditukar, yang kanannya ditukar, yang kirinya dilawan. Jadi inverse-nya, sini aja ya. Inverse-nya, min 2 dengan min 3 ditukar. Min 2 dengan min 3, tukar tempat. Berarti ini nempel x-nya di sini. Sedangkan 5 dengan 6 dilawan. Min 5, min 6x. Ya, ditukar, dilawan. Nah, hasilnya kebanyakan min ya. Jadi sebanyakan min dipositifkan saja. Dikasih min lagi. Dikali min lagi jadi plus 5 per 6x plus 3. Ya, 2x plus 5 per 6x plus 3. Jadi jawabannya adalah 2x plus 5, 6x plus 3. Ini ya, B ya. Oke. Berikutnya yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini bentuknya adalah bentuk kuadrat. Lalu untuk dapat kita carikan fungsi inverse-nya, ingat ya, kalau fungsi inverse dari bentuk kuadrat ini pasti bukan fungsi, karena kuadrat itu bisa menghasilkan dua peta, ya, plus minus jadinya. Ya. Oke, caranya adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi y sama dengan x kuadrat plus 8x min 2. Min 2-nya kita oper ke kanan, ke kiri. Sama dengan x kuadrat plus 8x. Lalu plus 8x-nya ini kita tambah supaya menjadi kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna dari x plus tentunya plus 4. Karena 8 itu adalah 2 kali 4. Berarti penambahan konstannya adalah 16. Nah, kalau ini ditambah 16, berarti 2 ini juga harus ditambah 16. Sehingga ini menjadi y plus 18. Ya. Nah, ketika kuadratnya dihilangkan, maka muncul akar di sebelah kiri. Jadi, ketika yang kanan ini kuadratnya dihilangkan, yang sebelah kiri muncul akar y plus 18. Nah, plus minus. Sehingga kita dapatkan x itu 4-nya pindah ke sini, jadi min 4 plus minus akar dari y plus 18. Ya. Nah, x itu adalah fungsi inverse untuk y. Bayangannya adalah min 4 plus minus akar y plus 18. Ya. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan fungsi inverse dalam bentuk x-nya, fungsi inverse dalam bentuk x-nya adalah min 4. Kita tulis di sini. Min 4 plus minus akar
X plus 18. Nah, hasilnya adalah jawabannya A ya. Min 4 plus minus X plus 18. Oke. Nomor 6. Nomor 6 ini fungsi inverse itu kan kalau kita gambarkan pakai diagram, ini himpunan A, ini himpunan B. Kalau ini F, ini inverse F. Ya. Ini inverse F. Nah, sekarang yang ditanya, kalau ini min 2, dimasukkan min 2 ke dalam fungsi inverse, X-nya berapa ini? Kita katakanlah jangan X ya, A. A-nya berapa ini? Nah, bayangan dari A itu hasilnya min 2. Kalau min 2 dimasukkan ke inverse F, hasilnya A. Nah, maka triknya adalah kita masukkan aja A ke dalam F sehingga hasilnya min 2. Ya, kita masukkan, maka kita dapatkan, saya tulis di bawah sini, maka kita dapatkan 2A dikurang 3 dibagi 4A ditambah 1 itu menghasilkan min 2. Ya, kalau dimasukkan A, hasilnya min 2. Dimasukkan kemana? Dimasukkan ke fungsi F. Lalu kita dapatkan 2A ditambah dikurang 3, berarti sama dengan min 8A kalikan ya, min 2. Walhasil 10A sama dengan, nah, min 3 pindah ke kanan jadi plus 3, berarti plus 1. Sehingga A-nya sama dengan 1/10. Ya, 1/10. Jadi kita dapatkan jawabannya adalah E, 1/10. Lanjut, nomor 7. Nomor 7 diketahui fungsi kuadrat yang inverse-nya kalau 2 dimasukkan ke inverse, bayangannya berapa? Ini kembali lagi seperti tadi. Kalau seandainya fungsi, ini diagram kita perlu pahami ya, ini F, ini inverse F. Kalau kita masukkan 2, hasilnya berapa? 2 dimasukkan ke inverse, hasilnya A kita misalkan. Berarti kalau A dimasukkan ke F, hasilnya 2. Maka kita masukkan di sini ke F, jadi FA sama dengan A kuadrat dikurang 6A ditambah 10 sama dengan 2. Ya, berarti A kuadrat min 6A ditambah 8 sama dengan 0. 2-nya pindah ya. Lalu ini kita faktorkan. Kita dapatkan A8 itu berapa kali berapa yang jumlahnya 6. 2 kali 4 ya. 2 kali 4. Jumlah dari negatif. Ya. Sehingga kita dapatkan A-nya sama dengan 2 atau A-nya sama dengan 4. Nah, jadi kemungkinannya adalah, ya namanya fungsi kuadrat, itu bayangannya selalu ada 2. Ya, jadi kalau kita gambarkan lagi diagramnya seperti ini. Kalau dimasukkan fungsi F, kalau dimasukkan 2, hasilnya 2. Dimasukkan 4 juga hasilnya 2. Ya. Nah, jadi A-nya yang ada adalah jawabannya C. Ya. Oke. Berikutnya yang ke-8. Yang ke-8 adalah fungsi pecahan.
Ingat, setiap fungsi pecahan itu ada pantangannya. Pantangannya tidak boleh sama dengan 4. Nah, ini juga sama. Kalau dimasukkan inverse-nya ke dalam fungsi inverse-nya A, hasilnya 10. Jadi ini diagram fungsi F. Fungsi F-nya fungsi pecahan, tidak boleh sama dengan 4. Apabila, sementara yang ini adalah fungsi inverse. Nah, dimasukkan A, hasilnya 10. Dimasukkan A, hasilnya 10. Maka berapakah A? Ya, tinggal masukkan saja 10 ke dalam fungsi F. Jadi sama dengan A itu sama dengan 3 dikali 10 ditambah 2 dibagi 10 dikurang 4. Jadi sama dengan 32 per 8. Per 6. 10 dikurang 4, 6. Ya. Berarti itu berapa tuh? 32 dibagi 6 berapa? Dapat 5. 5 sisa oh, dicoret aja ya. Jadi nggak ada jawabannya 5. Ini kita coret aja, sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi 2 dapat 16 per 3. Oke. Hasilnya 16 per 3. Ini jawabannya B. Oke. Yuk. 2 lagi, nomor 9. Nomor 9 fungsi pecahan lagi. Kalau dimasukkan A ke dalam fungsi inverse, hasilnya sama dengan 2. Ya. Sekali lagi, diagram, ini fungsi F, ini kebalikannya adalah fungsi inverse. Kalau dimasukkan A, hasilnya 2. Berarti untuk mendapatkan A, masukkan aja 2 ke dalam fungsi F. Jadi fungsi A itu sama dengan F2. F2 itu adalah 2 dikali 2 ditambah 5 dibagi 2 dikurang 1. 9 dibagi 1. Ya kan? Sama dengan 9. Nah, ini model soal esainya. Yang terakhir, ke-10, jika fungsinya fungsi kuadrat, tentukanlah inverse untuk sama dengan 2. Ya, sama seperti tadi, kita buatkan, kita paham, maksudnya adalah kalau ini fungsi F, ini fungsi inverse, kita masukkan 2, hasilnya berapa? Kita misalkan A. Ya, jadi kita masukkan saja A ke dalam fungsi F, sehingga kita dapatkan A kuadrat min 7A plus 12 sama dengan 2. Berarti A kuadrat min 7A ditambah 10 sama dengan 0. Kalau difaktorkan berarti A-nya berapa kali? 10 itu berapa kali berapa? Jumlahnya 7. 2 kali 5 sama-sama min jumlah ya. Jadi kita dapatkan A-nya sama dengan 2 atau sama dengan 5. Jadi kalau kita gambarkan, kembali gambar ulang, fungsi F yang menghasilkan nilainya 2 itu adalah 2 dengan 5. Nah, ya, kalau dari fungsi F-nya ini fungsi, tapi inverse-nya bukan fungsi. Inverse-nya bukan fungsi, karena ada 2 bayangan. Demikian untuk part kedua dari inverse fungsi kali ini. Ya,
Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di topik lainnya. Salam sehat, salam sejahtera, dan bahagia selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.